Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidita Fareza dari kelas 1 Akom dengan NIM 140124000002. Saya di sini akan mempresentasikan 20 contoh penerapan atau penggunaan algoritma. 20 contoh penerapan atau penggunaan algoritma. 1. Algoritma pencarian linear atau linear search. Mulailah dari elemen pertama dalam daftar, bandingkan elemen saat ini dengan elemen yang dicari. Jika elemen saat ini sama dengan target, kembalikan indeks elemen tersebut. Jika belum ditemukan, lanjutkan ke elemen berikutnya. Jika mencapai akhir daftar dan target tidak ditemukan, kembalikan informasi bahwa target tidak ada. 2. Algoritma bubble sort. Mulailah dari elemen pertama dalam daftar, bandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, tukar posisi kedua elemen. Ulangi langkah kedua dan ketiga untuk seluruh daftar. Ulangi proses untuk semua elemen kecuali elemen terakhir yang sudah berurut. Hentikan ketika tidak ada pertukaran lagi pada iterasi terakhir. 3. Algoritma enkripsi. Ambil teks input dan kunci pergeseran. 3. Algoritma enkripsi. 1. Ambil teks input dan kunci pergeseran. 2. Untuk setiap huruf, jika huruf adalah alfabet, geser sebanyak K posisi. Loop kembali ke awal jika melebihi Z. Abaikan karakter selain alfabet, misalnya angka atau simbol. Gunakan hasilnya menjadi teks enkripsi. 4. Algoritma user-based collaborative filtering. Pengumpulan data, kumpulkan data interaksi penggunaan, misalnya rating, klik, atau suka. Perhitungan kesamaan, hitung kesamaan antara penggunaan berdasarkan data interaksi mereka. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan menghitung kosinus kesamaan antara dua pengguna. Pencarian pengguna serupa, temukan pengguna lain yang memiliki pola interaksi serupa dengan pengguna target. Rekomendasi berdasarkan interaksi penggunaan serupa. Rekomendasikan item yang belum pernah diinteraksikan oleh pengguna target. 5. Algoritma deteksi dan pengenalan wajah. Mod gambar atau video yang ingin dianalisis, deteksi wajah, gunakan HR, cascade, classifier, atau metode lainnya untuk mendeteksi wajah dalam gambar. Ekstraksi fitur wajah, ekstraksi ciri khas wajah yang dapat digunakan untuk mencocokkan wajah. Bandingkan wajah yang terdeteksi dengan wajah dalam database menggunakan teknik mencocokkan seperti LBPH atau Deep Learning. 6. Algoritma untuk navigasi GPS. Analisis, buat dua himpunan, open set dan close set. Set G sama dengan 0. Hitung F sama dengan H. Dan tambahkan start ke open set. Perulangan. Selama offset tidak kosong, lakukan pilih simpul current di open set dengan nilai F, N terendah. Jika current adalah goal, kembalikan jalur dari start ke goal. Evaluasi tetangga. Pindahkan current dari open set ke closed set untuk setiap tetangga neighbor dari current. Jika neighbor ada di closed set, abaikan, hitung biaya sementara. Jika neighbor tidak ada di open set atau tentatif G lebih kecil dari G, perbarui G sama dengan tentatif G. Tentatif underscore G. Hitung F sama dengan G plus H. Simpan current sebagai parent dari neighbor. Jika neighbor tidak ada di open set, tambahkan ke open set. Jalur tidak ditemukan. Jika open set kosong dan goal belum ditemukan, kembalikan pesan bahwa jalur tidak ada. 7. Algoritma FCFS. Urutkan proses berdasarkan waktu kedatangan. Proses yang datang pertama akan diproses pertama. Eksekusi proses. Setiap proses dieksekusi secara berurutan hingga selesai. Tentukan waktu tunggu dan waktu selesai. Waktu tunggu, waktu yang dihabiskan oleh proses di dalam antrian menunggu eksekusi. Waktu selesai, waktu ketika proses selesai dijalankan. Hitung waktu rata-rata tunggu dan waktu rata-rata eksekusi untuk evaluasi. 8.
Algoritma SHA 256. Inisialisasi variabel. Style konstanta dan variabel untuk panjang blok 512 bit dan panjang output 256 bit. Proses pemrosesan input dibagi menjadi blok 512 bit. Kemudian dilakukan padding untuk memastikan panjang input adalah kelipatan 512. Proses hashing dilakukan untuk melakukan operasi bitwise dan fungsi matematika pada blok. 3. Proses akhir. Hasil akhir dari hashing adalah string 64 karakter dalam bentuk heksadesimal. 9. Algoritma Huffman coding. Hitung frekuensi kemunculan setiap karakter, hitung beberapa kali setiap karakter muncul dalam data yang akan dikompresi. Bangun pohon Huffman, buat simpul untuk setiap karakter yang disertai frekuensinya. Gabungkan simpul dengan frekuensi terendah untuk membangun pohon biner. Dengan mengulang proses ini sampai semua simpul digabungkan menjadi satu pohon. Assign kode Huffman. Setiap cabang pohon akan diberikan kode dengan memilih 0 untuk cabang kiri dan 1 untuk cabang kanan. Kompresi. Gantilah karakter-karakter dengan kode Huffman yang sesuai. 10. Algoritma pengenalan suara. Pengambilan sinyal suara. Tangkap sinyal suara menggunakan mikrofon. Konversi sinyal suara menjadi format yang bisa dianalisis, biasanya dalam bentuk waveform atau mel frekuensi, Sebstral coefficient atau bisa disebut MFCC. Pre-processing noise reduction mengurangi suara latar belakang agar sinyal suara yang diinginkan lebih jelas. Segmentation membagi sinyal suara menjadi segmen-segmen kecil atau biasanya beberapa milidetik untuk analisis lebih lanjut. Ekstraksi fitur dari sinyal suara menggunakan teknik seperti MFCC, spektrogram, atau filter bank untuk memetakan karakteristik suara. MFCC adalah salah satu metode ekstraksi fitur paling populer yang memiliki karakteristik frekuensi suara. Model akustik atau space model digunakan model akustik untuk memetakan fitur yang diekstraksi menjadi urutan fonem atau kata. Biasanya digunakan hidden Markov model atau HMM atau deep neutral networks atau DNN untuk hal ini. Model ini dapat dilatih menggunakan dataset suara untuk mengenali beberapa pola suara dan bahasa. Pencocokan pola atau decoding menggunakan model bahasa dan model akustik untuk memprediksi kata atau frasa yang sesuai dengan input suara. Biasanya ini melibatkan pencocokan pola dengan kata-kata yang telah dipelajari sebelumnya. Viterbi algorithm adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terbaik atau kata berdasarkan probabilitas output atau transkripsi. Hasil akhir adalah teks yang dihasilkan dari suara yang dianalisis. Ini adalah output dari proses pengenalan suara. 11. Algoritma pengenalan citra. Input citra, baca citra yang ingin diproses. Pre-processing atau optional. Konversi citra ke format yang lebih sederhana, misalnya grayscale. Normalisasi atau penyesuaian kontras. Filter Gaussian. Gunakan filter Gaussian untuk menghasilkan citra atau mengurangi noise. Deteksi tepi atau edge detection. Terapkan metode deteksi tepi seperti Kenny edge detection untuk mendeteksi tepi-tepi penting pada citra. Output citra. Tampilkan atau simpan citra yang telah diproses. 12. Algoritma machine learning K-nearest neighbors atau KNN. Persiapkan data, pisahkan data menjadi dua bagian, data pelatih atau training data dan data pengujian atau testing data. Inisialisasi parameter, tentu nilai K, jumlah tetangga yang digunakan untuk menentukan kelas. Pelatihan model
KNN tidak memerlukan tahap pelatihan formal seperti algoritma lain karena ia hanya menyimpan data pelatihan. Pengujian model. Untuk setiap titik data dalam set pengujian, hitung jarak dari titik tersebut ke setiap titik dalam data pelatihan. Temukan K tetangga terdekat. Tentu kelas berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Evaluasi model. Hitung akurasi model dengan membagikan hasil prediksi dengan label asli pada data pengujian. 13. Algoritma Dijkstra. Analisis. Tentukan titik awal dan beri nilai jarak dari titik awal ke semua titik lainnya dengan nilai tak terhingga, kecuali titik awal yang diberi jarak 0. Tentukan titik yang sudah dikunjungi dan yang belum dikunjungi. Awalnya, semua titik dianggap sebelum dikunjungi. Buatlah sebuah struktur data seperti label untuk menyimpan jarak terpendek yang ditemukan sejauh ini. Proses iterasi. Pilih titik yang belum dikunjung dengan jarak terkecil titik awal di awal. Hitung jarak ke titik yang terhubung dengan titik yang dipilih dan tentukan apakah jarak baru yang ditemukan lebih kecil dibandingkan jarak sebelumnya. Perbarui jarak ke titik yang terhubung jika jarak baru lebih pendek. Tandai titik yang telah dikunjungi. Ulangi langkah 2 hingga semua titik sudah dikunjungi atau jarak terpendek ke semua titik telah ditemukan. Output. Tampilkan jarak terpendek dari titik awal ke semua titik lainnya. 14. Algoritma greedy atau activity selection problem. Urutan aktivitas berdasarkan waktu selesai. Aktivitas diurutkan berdasarkan waktu selesai secara ascending. Pilih aktivitas pertama dalam urutan yang memiliki waktu mulai lebih besar dan sama dengan waktu selesai aktivitas yang sebelumnya dipilih. Pilih aktivitas selanjutnya yang tidak tumpang tindih dengan aktivitas yang telah dipilih sebelumnya, yaitu aktivitas yang memiliki waktu mulai lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas yang terakhir dipilih. Ulangi langkah 3 hingga semua aktivitas diproses. Output. Daftar aktivitas yang terpilih sebagai solusi optimal. Algoritma Monte Carlo. Definisikan masalah, identifikasi masalah yang akan diselesaikan, misalnya menghitung nilai pi atau integrasi numerik. Buat model probabilistik. Representasikan masalah dalam bentuk probabilistik. Contohnya, untuk menghitung luas lingkaran, gunakan distribusi titik acak dalam bidang persegi. Hasilkan sampel acak. Buat sejumlah besar data acak menggunakan generator angka acak. Evaluasi. Gunakan sampel untuk menghitung hasil dengan rumus yang sesuai dengan model. Agregasi dan estimasi. Hitung nilai rata-rata dari hasil sampel untuk memberikan estimasi. Ulangi dan refine. Ulangi langkah 3 hingga 5 dengan jumlah sampel yang cukup besar untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 16. Algoritma dynamic programming. Identifikasi submasalah. Pecah masalah utama menjadi submasalah yang lebih kecil. Definisikan relasi recurrence. Tentukan hubungan antara solusi submasalah dan solusi masalah utama. Inisialisasi. Tetapkan nilai awal untuk submasalah dasar. Base case. Hitung solusi. Gunakan relasi recurrence untuk menyelesaikan submasalah dalam urutan tertentu. Menyimpan hasilnya untuk digunakan kembali. Ambil solusi optimal setelah semua submasalah diselesaikan. Ambil hasil akhir sebagai solusi optimal. 17. Algoritma Q-means. Analisasi. Pilih KKK, jumlah klaster. Pilih secara acak KKK centroid awal atau pusat klaster. Assignment step. Untuk setiap data, hitung jarak ke setiap centroid. Tetapkan data ke klaster dengan centroid terdekat. Update step. Perbarui posisi centroid setiap klaster dengan menghitung rata-rata posisi semua data dalam klaster tersebut. Iterasi.
Ulangi langkah 2 dan 3 hingga posisi sentroid tidak berubah dan jumlah iterasi maksimum tercapai. Hasil. Setiap data memiliki label cluster dan sentroid mencerminkan pusat masing-masing cluster. 18. Algoritma text mining untuk analisis sentimen. Pengumpulan data. Kumpulkan teks dari sumber seperti ulasan, media sosial, atau artikel. Reprocessing text. Ubah teks menjadi format yang lebih mudah dianalisis. Lower chasing, tokenization, stop word removal, steaming atau lemmatization. Representasi teks. Ubah teks menjadi representasi numerik BOW, TF, IDF. Pembelajaran model menggunakan algoritma machine learning seperti Naive Bayes, SVM, atau deep learning untuk melatih model analisis sentimen. Evaluasi dan prediksi. Evaluasi model penggunaan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall. Terapkan model pada data baru untuk memprediksi sentimen. Algoritma game. Tic-tac-toe. Inisialisasi buat papan kosong array 3x3. Tetapkan pemain pertama sebagai X dan pemain kedua sebagai O. Gameplay. Bergiliran, setiap pemain memilih posisi baris dan kolom. Untuk menempatkan tanda mereka, periksa apakah posisi tersebut valid, tidak keluar dari papan, atau sudah terisi. Pemeriksaan kemenangan. Setelah setiap langkah, periksa apakah salah satu pemain memiliki 3 tanda sejajar. Jika ya, permainan berakhir dengan pemenang. Pemeriksaan seri. Jika papan penuh dan tidak ada pemenang, hasilnya seri. Akhir permainan, tampilkan papan akhir dan umumkan pemenang atau hasil seri. 20. Algoritma evolusi genetik. Analisasi populasi. Buat populasi awal yang terdiri dari sejumlah individu secara acak. Evaluasi fitness. Hitung nilai fitness untuk setiap individu berdasarkan fungsi objektif. Seleksi. Pilih individu terbaik berdasarkan nilai fitness untuk menjadi induk. Crossover. Kombinasikan pasangan induk untuk menghasilkan keturunan baru. Mutasi. Modifikasi keturunan secara acak untuk menjaga keberagaman populasi. Penggantian populasi. Gantikan populasi lama dengan populasi baru. Pengecekan kriteria berhenti. Pemeriksa apakah kriteria berhenti terpenuhi, misalnya jumlah generasi tertentu tercapai atau solusi optimal ditemukan. Hasil akhir, outputkan individu terbaik dari populasi sebagai solusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.